Pernyataan viral Fahri Husaini usai bawa Jawa Timur raih gelar juara PON Aceh. Jika gagal kalahkan timnas, pelatih Cina diambang pemecatan. Sintayong akui tidak sembarangan naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui tidak sabar menangani Missilgers dan Eliano Reinders di skuad Garuda. Apalagi Sintayong merasa kedua calon pemain naturalisasi itu sudah menyatu dengan timnas Indonesia usai sempat berlatih bersama beberapa waktu yang lalu. Saat ini Missilgers dan Eliano hanya tinggal menunggu terbitnya keputusan presiden dari Joko Widodo. Pasalnya, Missilgers dan Eliano sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM akan melantik Missilgers dan Eliano sebagai warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag, Belanda. Ya, saya berharap ini akan bisa terjadi. Kita tunggu dan lihat nanti. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku sudah antusias dengan kehadiran dua pemain keturunan asal Belanda tersebut. Sehingga timnas Indonesia akan jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka sudah menyatu dengan pemain lainnya di timnas Indonesia, sambung Sintayong. Sintayong membenarkan proses naturalisasi ini ramai diperbincangkan di publik terutama di media sosial. Kendati demikian, Sintayong menegaskan tidak sembarangan menaturalisasi pemain. Ia hanya ingin para pemain yang dinaturalisasi memang memiliki darah Indonesia. Tapi saya hanya melihat yang merupakan keturunan Indonesia. Jadi tidak ada pemain tanpa darah Indonesia yang membuat saya tertarik, tegasnya. Nasib pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic disebut ada di tangan timnas Indonesia. Bila menelan kekalahan dari skuad Garuda, Ivankovic dikabarkan akan dipecat dari tim kepelatihan Cina. Ya, timnas Cina saat ini sedang mengalami keterpurukan setelah menelan 2 kekalahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Dragon julukan timnas Cina dihajar Jepang 0-7 dan Arab Saudi 1-2. Dua kekalahan ini membuat kondisi internal timnas Cina memanas. Branko Ivankovic mendapatkan banyak kritik hingga berpotensi dipecat dari kursi kepelatihan tim Dragon. Namun demikian, Ivankovic nampaknya masih akan melatih timnas Cina di 2 laga lanjutan putaran ketiga. 2 pertandingan berikutnya adalah bersua Australia 10 Oktober 2024 dan timnas Indonesia pada 15 Oktober 2024. Media Cina NetEase memperkirakan pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi penentu nasib Ivankovic. Pelatih asal Kroasia itu bisa saja dipecat jika timnas Cina menelan kekalahan lain dari skuad Garuda. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic, tulis NetEase, dikutip pada hari Jumat 20 September 2024. Jika timnas Cina gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, sambung tulisan tersebut. Pertandingan krusial bagi Branko Ivankovic itu akan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Fahri Husaini mengklaim Jawa Timur sumber pemain muda potensial untuk timnas Indonesia usai meraih medali emas PON Aceh Sumatera Utara 2024. Ya, Fahri Husaini berhasil membawa tim PON Jawa Timur meraih medali emas cabang olahraga sepak bola putra PON 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Jawa Timur asuhan Fahri Husaini memastikan gelar juara usai mengalahkan tim PON Jawa Barat di partai final dengan skor 1-0.
Menurut mantan pelatih Timnas U19 Indonesia itu, tim PON Jawa Timur hanya perlu persiapan selama 2 bulan dengan segala permasalahan. Fahri Husaini sempat dibuat pusing setelah 6 pemainnya memilih mundur karena harus bermain di Liga 1 dan Liga 2 musim ini. Namun pria berusia 59 tahun itu tetap bersyukur karena memiliki tim yang berisi para pemain muda potensial, sehingga mudah dalam membentuk kekuatan. Fahri pun berani menyenggol PSSI dengan mempertanyakan bagaimana Asprop mengelola pemain-pemain yang berada di timnya saat ini. Pelatih kelahiran Lok Seumawe ini tentu tak ingin bakat-bakat yang ada di depan matanya hanya disia-siakan begitu saja. Ya, menurutnya Jawa Timur saat ini memiliki banyak pemain bagus yang seharusnya bisa bergabung dengan tim PON 2024. Ia mengaku sempat ingin membawa striker muda kelahiran 2005 tetapi gagal karena nama-nama pemain sudah didaftarkan di KONI. Fahri Husaini merupakan pelatih yang vokal mempromosikan talenta-talenta terbaik di tanah air, seiring banyaknya pemain keturunan yang hadir. Ia bahkan berani melontarkan opini yang berbanding terbalik dengan euforia yang sedang terjadi di sepak bola dalam negeri, perihal pemain naturalisasi. Seolah menjadikannya antagonis yang selalu berseberangan dengan hingar-bingar program naturalisasi Timnas Indonesia. Satu pesan cukup menohok bahkan pernah ia sampaikan ketika Timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Fahri meminta fan Timnas Indonesia tidak terlalu berlebihan dalam memuji pemain naturalisasi karena akan menyakiti pemain lainnya. PSSI mengumumkan perpindahan lokasi pertandingan Timnas U20 Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia U20 2025 pada hari Kamis 19 September 2024. Tim Basutan Indra Syafri tidak jadi bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK karena akan diadakan perawatan rumput lapangan. Perawatan tersebut guna mempersiapkan venue pertandingan tim senior pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 November 2024 mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November 2024 pada lanjutan grup C penyisihan. Artinya Timnas U20 Indonesia harus mengalah ke tim senior dan berpindah venue dari markas utama pasukan Garuda tersebut. Pusat Pengelolaan Komplek, GBK pun merekomendasikan Stadion Madia Senayan, Jakarta kepada PSSI. Akhirnya pihak PSSI sepakat dan bakal menghelat babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 di lokasi yang notabene kerap digunakan sebagai venue latihan tersebut.